Datang Dewi Sri, langkunglah hormati. Datang Dewi Sri. Bagi yang petani atau anaknya petani, pasti kenal yang namanya Dewi Sri. Bagi yang masih asing, bisa dengarkan saja. Tradisi kuno Jawa yang mungkin masih bertahan yaitu wiwitan. Petani padi di Jawa paham betul tradisi satu ini, khususnya yang masih mempertahankan tradisi tersebut. Dalam ritual wiwitan ada sosok mitologis yang menjadi objek pemujaan, kasarnya ya sejenis dewi, yakni sosok Dewi Sri atau Dewi Padi. Meskipun peradaban terus berkembang, waktu terus berjalan, acara wiwitan dan sejenisnya masih bertahan. Meskipun pemujaan terhadap sosok mitologisnya mulai ditinggalkan, sosok Dewi Sri masih banyak yang kenal atau sekedar pernah mendengar. Nah, kali ini kita coba mengupas mitologi Dewi Sri ini. Maaf bagi yang salah kamar. Tak lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Dewi Sri atau disebut dengan Dewi Padi. Meskipun menurut mitologi Jawa, Dewi Sri ini tidak sebatas dewi yang mengurusi padi, yakni perannya mencakup segala aspek Dewi Ibu, yakni sebagai pelindung kelahiran, kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran. Maka Dewi Sri juga mengendalikan bahan makanan di bumi, khususnya padi. Mengingat padi itu sebagai makanan pokok orang Jawa, sehingga Dewi Sri selalu dihubungkan dengan tanaman padi. Maka dia biasa disebut Dewi Padi, sang ibu kehidupan. Padi itu penyokong kehidupan manusia. Sosok Dewi Sri dipercaya melindungi manusia dari masalah kemiskinan, kelaparan, gagal panen, hama, dan penyakit. Wujud Dewi Sri disimbolkan dengan tangan kiri yang memegang padi. Kepercayaan sosok mitologi satu ini tidak hanya ada di kalangan orang-orang suku Jawa. Di daerah Jawa Barat, Bali, Lombok, sampai Sulawesi juga mengenal Dewi Sri. Mitologi Dewi Sri di Nusantara diperkirakan sudah ada sejak awal abad pertama. Ia disamakan dengan Dewi Hindu Sri Laksmi, atau dianggap sebagai inkarnasi atau salah satu manifestasi Dewi Sri Laksmi. Dan ternyata mitologi Dewi Padi tak hanya di Nusantara. Tokoh-tokoh mitologi yang mirip Dewi Sri juga dapat ditemukan di negara Asia lainnya, seperti Potosop di Thailand, Ponagar di Kamboja, dan Inari di Jepang. Tiap-tiap daerah memiliki cerita mitologi Dewi Sri-nya yang berbeda-beda. Antara orang Jawa, Sunda, di Bali, hingga orang Bugis punya cerita mitologi masing-masing. Hanya saja secara substansialnya mungkin sama. Yang intinya terciptanya padi, kesuburan padi, melawan hama padi dan panen. Kalau dalam mitologi Jawa, Dewi Sri dihubungkan dengan ular sawah. Ular sawah dikaitkan dengan sang dewi dan cenderung dihormati, sehingga ini menciptakan kesadaran dan pemahaman ekologi di masyarakat bahwa ular sawah memangsa tikus yang menjadi hama tanaman padi. Sementara itu, di India dan Thailand, berbagai jenis ular, terutama ular sendok, dihubungkan dengan mitos kesuburan sebagai pelindung sawah. Meskipun kini, orang Nusantara kebanyakan adalah Muslim, Kristiani, ataupun Hindu dan Buddha, keyakinan dengan dewa-dewi khas Nusantara tetap ada. Upacara adatnya atau ritualnya masih ada atau dimodifikasi dengan gaya baru tanpa meninggalkan tradisi warisan sepenuhnya. Pemuliaan terhadap Dewi Sri terus berlangsung bersamaan dengan pengaruh Hindu, Buddha, Islam hingga Kristen. Beberapa keraton seperti keraton di Cirebon, Ubud, Surakarta, dan Yogyakarta tetap membudayakan tradisi ini. Upacara selamatan atau syukuran panen di Jawa dengan memuliakan Dewi Sri tetap berlangsung hingga sekarang. Ada pula gerobak mulut yang juga barengan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Pengamal kejawen memiliki tempat khusus di tengah rumah mereka untuk Dewi Sri yang disebut pasrean. Pasrean itu tempat Dewi Sri agar mendapatkan kemakmuran. Biasanya diberi sesajen kecil untuk persembahan. Dihiasi ukiran ular dan patung Loro Blonyo
kadang-kadang lengkap dengan ani-ani atau arit kecil dan sejumput padi. Patung Lorobonyo dianggap sebagai perwujudan Sri dan Sedana. Sedana ini adalah saudara laki-laki Dewi Sri. Masyarakat di pedesaan tertentu di Jawa ada juga tradisi yang melarang mengganggu atau mengusir ular yang masuk ke dalam rumah. Malahan ular itu diberi persembahan agar ular itu pergi dengan sendirinya. Di daerah-daerah lain seperti di Jawa Barat, Bali, hingga Sulawesi, tradisi pemuliaan Dewi Sri ada dan masih berlangsung. Dalam bahasa Indonesia, istilah Sri juga digunakan sebagai kata sandang untuk menyebut orang-orang yang dihormati, seperti Sri Paduka Raja, Sri Ratu, Sri Paus, dan lain sebagainya. Apakah ini ada keterkaitan atau ada hubungan atau tidak dengan mitologi Dewi Sri? Saya kurang tahu. Mungkin ada pencerahan, bisa tuliskan di kolom komentar. Adanya hikayat atau cerita-cerita rakyat bukan sekedar dongeng kosong, tetapi juga menjadi media pendidikan. Generasi sebelumnya mengajarkan nilai-nilai yang dapat diambil dalam sebuah mitos. Pastinya yang berkaitan dengan kehidupan khas Nusantara yang agraris dan maritim. Mitologi Dewi Sri diantaranya bisa memberikan banyak pembelajaran, seperti ekologi, menjaga keseimbangan alam, menghargai pangan, wujud rasa syukur, hingga nilai-nilai keluhuran untuk perempuan. Seperti penjelasan Ninola dalam bukunya ini, melalui cerita rakyat secara tidak langsung, pembaca dari generasi ke generasi juga diajarkan mengenai konstruksi gender, maskulinitas, feminitas, dan peran gender. Sosok feminim selain Dewi Sri yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Sangat terkenal sosok satu ini. Dua sosok mitologis ini sangat klop. Dewi Sri sebagai Dewi kesuburan tanah agar hasil panen baik dan melimpah. Begitu juga Nyi Ratu Kidul sebagai penguasa lautan, pelindung laut. Orang-orang modern banter membicarakan pandangan kesetaraan gendernya. Orang-orang kuno dahulu pun sama, melalui tokoh mitologis dua sosok perempuan itu, menjadikan perempuan mendapatkan posisi dan tak terpinggirkan. Mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Lain kesempatan, bolehlah kita bincangin sosok mitologis paling fenomenal, yaitu Ratu Laut Selatan. Maka teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono, sampai jumpa.